Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda di kesempatan kali ini. Nah, saya ingatkan kepada Anda bisa menyaksikan program 60 menit di Salam Tepi serta program-program lainnya tentunya lewat satelit Telkom Merah Putih atau dari antena Kuban serta dari TV berlangganan My Republik di channel 285. Anda yang juga aktif menggunakan Android, jangan lupa juga untuk install aplikasi Salam TV dari Google Play Store karena Anda bisa menyaksikan semua program Salam TV dimanapun dan kapanpun Anda berada. Saya juga meminta kepada Anda sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi kepada Salam TV agar kami tetap bisa mengudara dan produktif ya dengan cara mentransfer atau mengirimkan sejumlah uang ke rekening Salam TV Peduli. Berapapun besar donasi Anda, itu sangat tentunya membantu kami. Nah, 60 menit kali ini saya sangat senang sekali bisa bertandang ke kantor pencegahan dan pemadaman kebakaran Kota Medan. Saya di sini tentunya bersama narasumber. Nanti kita belajar banyak sahabat keluarga muslim terutama tentang bagaimana aksi damkar ketika di lapangan saat terjadinya sebuah kejadian atau kecelakaan kebakaran begitu. Di samping saya sudah ada Bapak Albon Sidauruk, ini merupakan Kepala Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Kota Medan. Kita sapa beliau. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya pikir sahabat keluarga muslim ya, kantor pemadam kebakaran ini panas ya kan Pak, identiknya tuh api gitu ya, tapi ternyata di sini adem, sejuk gitu ya. Pasti di sini adem karena di sini banyak air. Baik Pak, bicara tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran gitu ya. Iya. Apa yang bisa mungkin Bapak sampaikan secara umum nih untuk masyarakat yang banyak mungkin masyarakat belum tahu keberadaan dari damkar ini. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kita ini berbicara kita kepada formal historis dulu ya. Negara kita ini kalau kita baca di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya di pembukaan, di alinea keempat kalau saya tidak salah, ada disebutkan di situ bahwa tujuan negara ada 4. Yang pertama itu melindungi segenap, ya. Kalau di situ dikira segenap melindungi. Baru yang kedua mencerdaskan. Yang ketiga mensejahterakan. Dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 di breakdown lagi ke seluruh undang-undang yang ada di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Khusus Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014. Di situ diatur terkait dengan 32 urusan yang diserahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Secara terinci, tidak ada yang tumpang tindih, sudah diatur semua kewenangan provinsi, kewenangan daerah, kabupaten maupun kota. Nah, tetapi dari 32 urusan ini, di dalam Undang-Undang 23 itu sudah ditetapkan 6 wajib pelayanan dasar. 6 wajib pelayanan dasar ini adalah mengacu kepada 3 tujuan tadi, tapi saya bilang 4 ya. Tapi yang lebih urgen ke dalam negeri adalah 3, yaitu melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan. 6 urusan pelayanan dasar itu apa? 1, pendidikan, kesehatan, sosial, ya, PU, Perkimtaru, dan Trantibum. Trantibum itu suruh urusannya adalah pencegah pemadam kebakaran. Itu tujuannya adalah melindungi masyarakat. Itu perlindungan. Jadi 6 wajib pelayanan dasar ini mau tidak mau adalah mengcover secara tidak langsung sebenarnya ini akan kepada 3 tujuan daripada negara tadi. Urusan yang lain apakah itu pariwisata, perhubungan, perdagangan, perindustrian, yang lainnya itu mendukung gitu. Tapi yang paling utama itu yang 6 itu. Itu terkait dengan kalau kita berbicara zaman dulu ya ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier, itu kira-kira di situ semuanya. Tiga-tiganya di situ.
Ada pangan, ada sandang, ada papan. Papan terkait dengan PU, perumahan, perkim. Oke. Nah, jadi di situ dia. Kemudian kita berbicara terkait dengan Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran. Tadi sudah induknya adalah melindungi. Nah, kalau bahaya kebakaran ini sebenarnya tidak bisa dikategorikan sekarang bencana. Ya, karena apa? Karena kebakaran itu bisa dicegah. Ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Bisa disegah. Tapi kalau bencana itu hanya bisa diprediksi, dimitigasi, artinya diminimalisir. Kalau bencana itu tidak bisa dibendung manusia. Tetapi bagaimana caranya supaya manusia tidak terlalu banyak korban, itu namanya dimitigasi, diprediksi. Ya. Tetapi kalau kebakaran itu bisa dicegah. Bisa dicegah. Makanya tidak dikategorikan sebagai bencana. Nah, itu makanya ada di dalam struktur kami ada 3, tupoksi, pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Penyelamatan ini di kami tidak terkait dengan kebakaran, terkait dengan kebakaran dan tidak terkait dengan kebakaran. Misalnya menyelamatkan jiwa manusia, ada juga yang akibat daripada kebakaran, ada juga akibat daripada bencana, ada juga akibat daripada gangguan binatang. Ya, artinya penyelamatan itu adalah bagaimana menyelamatkan jiwa nyawa manusia dari ancaman. Bisa ancaman dari bahaya kebakaran, bisa ancaman dari bencana, bisa ancaman dari binatang buas, bisa ancaman dari binatang berbisa seperti ular, bisa juga ancaman dari tawon. Nah, itulah bidang penyelamatannya. Nah, terkait dengan pencegahan ini semua, dari 3 tupoksi itu, sebenarnya tujuannya hanya satu. Bagaimana meminimalisir kerugian masyarakat. Nah, kalau kita naik lagi ke atas tadi, ya melindungi tadi. Masyarakat merasa terlindungi. Kan gitu kan. Jadi kalau kebakaran itu, yang namanya sudah kebakaran, apapun ceritanya, pasti akan mengalami kerugian. Betul. Pasti. Apalagi kalau kami udah sempat turun, yang bagus pun pasti akan rusak. Itu udah pasti. Karena daya semprot yang kami berikan itu berapa bar. Jadi bisa merusak yang lainnya. Nah, disitulah fungsi utama kami sebenarnya. Bagaimana caranya untuk mengudasi, untuk mencegahnya. Ada beberapa teknik pelajaran ataupun bisa dikatakan suatu ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana caranya mencegah jangan sampai besar api. Kalau api itu kan apapun ceritanya, tidak mungkin kita terlepas dari api. Bahwa manusia itu hidup karena api, mau tidak mau, mulai dari masak. Ya, kita tidak bisa makan kalau tidak ada api memasak. Kebutuhan yang lain juga kita bukan hanya masak. Sekarang dengan teknologi IT dan super canggih, semua peralatan elektronik dari api. Listrik itu api. Bukan hanya menyala baru api, tidak. Makanya kalau dari pengalaman kami di sini, dari tahun ke tahun, jumlah kejadian kebakaran di sini antara 250 sampai 280 kejadian setiap tahun. Jadi kalau kita hitung itu Medan aja, Pak. Medan yang kita layani lah. Karena gini, kalau kami Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran itu tidak memandang bulu wilayah. Misalnya hanya wilayah Kota Medan. Sementara ada di sini, seputaran Deli Serdang, kita harus layani. Namanya melindungi masyarakat. Betul. Kita tidak melihat KTP-nya Medan, enggak usah, bukan. Karena itu masyarakat Kota Medan. Karena uang itu gudang kan uang Republik Indonesia, bukan uang Kota Medan. Tapi uang Republik Indonesia, kita harus melindungi masyarakat Indonesia. Sepanjang kita mampu. Tapi ada kebakaran misalnya di Sidempuan, kan nggak sanggup lagi kita. Kan nggak, kita logikanya seperti itu. Nah, di situ. Jadi, bagaimana caranya supaya apa yang dipelajari tadi supaya tidak terjadi kan. Mulai dari kecil apinya, kalau mungkin sebesar meja ini apinya kan, kalau ada pengetahuan, mengerti, kan akan muncul keberanian. Betul. Nah itu, jadi pemahaman itu paling utama. Itulah yang kita berikan
pemahaman, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Oke. Nah. Baik, ini menarik sekali Pak ya. Jadi maksudnya Bapak sudah cukup menjabarkan nih bagaimana sebenarnya edukasi terkait dengan kasus kebakaran. Yang menarik juga Pak, bisa tidak dikatakan bahwa setiap kasus kebakaran adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita jeda dulu. Nanti setelah jeda kita akan kembali tetap di program 60. Baik sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di program 60 menit kali ini. Menarik sekali Pak ya, kita lanjutkan tadi yang tergantung Pak. Bisa dikatakan tidak bahwa setiap kasus kebakaran itu adalah tanggung jawab pemerintah? Kalau terjadi kebakaran, sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah. Oke. Karena tadi saya bilang tujuan itu adalah melindungi. Melindungi ya. Nah, Oke. tanggung jawab itu di situ dalam hal kita memberikan Pertolongan. bukan hanya pertolongan, tapi sosialisasi, edukasi tadi, bagaimana supaya tidak terjadi gitu, Oke. mencegah. Itu paling utama. Dan di Permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang struktur nomenklatur Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran, itu lebih diatur lagi, ada salah satu yang diamanatkan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oke. Nah, itu lebih kepada pencegahan tadi. Pencegahan. Itu akan dibina, bahkan akan diregistrasi secara nasional. Oke. Jadi setiap orang yang relawan itu, tapi dia itu tidak bergaji, tetapi kita latih, kita didik, ada dia punya kemampuan untuk membantu. Seperti yang saya bilang tadi, kebakaran itu tidak unju-unju langsung gede sebagai kantor ini, bukan. Semuanya mulai dari nol. Oke. Semuanya dari kecil, besar, hingga membesar. Dan kebakaran itu akibat, kalau pengalaman kami di sini, 90% itu akibat arus pendek listrik. Listrik ya. Iya, arus pendek listrik. Dan 99% itu akibat human error. Human error. Human error. Baik itu misalnya yang tadi kan 90%, mungkin sekitar 8-9% itu akibat kompor gas atau apa. Baru 1%-nya itu bahkan mungkin nggak sampai 1% alam. Oke. Misalnya akibat daripada sambaran petir. Betul. Nah, itu. Kalau misalnya tiang listrik kejadian di pasar Titik Kuning, nah itu kabel di tiang listrik terbakar. Oke. Nah, terbakar ya. Kebakaran itu kan karet jatuh ke bawah, di bawah ada tumpukan sampah. Itu kejadiannya sekitar jam-jam 5:30 sore. Nah, terbakar itu pasarnya terbakar. Itu kan tiang listriknya. Kan kalau kita bilang human error itu kelalaian yang mengurusi itu kan. Kalau bagus itu ditaruh, Betul. kan tidak akan terbakar. Nah, seperti itulah salah satu human error. Sekalipun orang menganggap itu gimana ya, sependapat atau tidak, tapi kalau menurut saya itu adalah akibat daripada kelalaian. Kelalaian. Nah, Oke. sekarang kita memberikan pencegahan. Karena itu tadi kan cerita tanggung jawab. Oke. Nah, kami selaku Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran memberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana caranya mencegah jangan sampai besar apinya. Kalau api itu kita tidak bisa singkirkan karena itu kebutuhan kita. Tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan baik, menggunakannya dengan baik. Nah, bila mana ada terjadi kebakaran, sebelum besar dia, mari kita bagaimana cara memadamkan. Itu yang akan kita ajari. Oke. Itu sebagai tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab kedua, kalau misalnya masyarakatnya juga tidak mampu sehingga besar, terpaksa tidak bisa dipadamkan secara manual mereka akan segera menghubungi kita dan kita akan datang untuk memadamkannya. Oke. Itulah selaku tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab berikutnya, pemerintah Kota Medan khususnya, bila mana ada terjadi kebakaran, itu tindak lanjut nanti akan ada dari Badan Penanggulangan Bencana akan mengecek karena
itu tanggung jawab mereka. Apa yang bisa dibantu? Apakah mungkin dari sisi bahan bangunannya, kemudian bisa juga dari sisi makanan, dari berapa kali makan, mumpung artinya 1-2 hari atau 3 hari mungkin bisa mereka siapkan makan. Baru yang berikutnya menyiapkan dapur umum ya, atau menyiapkan pengungsian kalau misalnya sampai jumlah besar. Nah, dan bisa bantuan ada. Itulah bentuk tanggung jawab daripada pemerintah itu sendiri. Tadi Bapak sebutkan bahwa dari Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran ini ada memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana mencegah untuk terjadinya kebakaran. Bentuk edukasi seperti apa, Pak? Selama ini sebelum COVID, kita membuatkan sosialisasi kepada anak sekolah, ya. Kalau untuk TK dan SD mereka datang kemari. Ya. Kalau untuk SMP kita kunjungi ke sekolah, kita berikan pemahaman. Tujuan kita kepada anak sekolah, karena pada umumnya anak-anak itu gampang menyerap, gampang mengingat. Dan mereka sendiri akan menceritakan kepada keluarganya, orang tuanya pada umumnya. Seperti itu. Jadi kemudian di samping itu kita juga membuat kepada masyarakat. Nah, rencana kita sesuai dengan Permendagri yang saya sebutkan tahun 2020 ini baru muncul. Di tahun depan kami akan membina paling sedikit 21 tim relawan di Kota Medan ini yang terdiri dari 40 orang satu tim. Kita rencanakan di setiap kecamatan nanti harus ada tim relawan pemadam kebakaran. Jadi kita ajari, kita edukasi mereka bagaimana caranya memadamkan api yang sederhana, gitu. Bisa, tak ada yang tidak bisa. Yang penting ada kemauannya dulu, ada pemahamannya, gitu. Ini luar biasa ya Pak ya, kalau kita lihat secara kerja juga relawannya, pasukannya di lapangan itu juga benar-benar harus siap begitu ya. Nah tadi juga Bapak sebutkan bahwa setiap relawan itu juga dibekali dengan pengetahuan supaya mereka siap rencana di lapangan begitu ya. Nah kemudian Pak, bagaimana sih sebenarnya secara teknis ya kerja dari tim pemadaman kebakaran sendiri ketika ada terjadi sebuah kejadian kebakaran? Seperti apa mereka di lapangan? Ya, baik. Di sini kan sudah ada, kita sudah susun prosedur tetap penanggulangan pemadam kebakaran. Nah, habis itu di bawahnya itu ada lagi SOP-nya. Nah, secara otodidak, karena memang secara nasional diklat pemadam kebakaran itu hanya satu di Indonesia, di Jakarta, di Ciracas. Tapi dari seluruh Indonesia ini, dari daerah jarang yang bisa mengadakan ataupun mengikuti pelatihan itu, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi artinya orang yang pelatihan harus ke Jakarta, bagaimana dia? Di sini kan siaga harus 24 jam. Itu kenapa Pak kira-kira? Ya karena sebenarnya kan urgent ini kan Pak, begitu. Urgent, tapi itu tadi makanya saya bilang, baiknya kan mereka timnya yang TOT-nya yang kita datangkan kemari. Ya kan? Baru kita siapkan di sini fasilitasnya. Untuk pemerintah Kota Medan, kalau saya tidak salah, baru tahun 2019 dilakukan di sini. Khusus untuk satu kali. Namanya Damkar 1. Diklat Damkar 1. Baru kali itu. Padahal udah berapa puluh tahun ada. Jadi secara otodidak melakukan itu, tetapi itu kan berkembang. Tetapi di samping ada juga pelajaran-pelajaran lewat media. Ya. Nah, secara gamblang di sini, pertama, masyarakat yang melaporkan terjadi kebakaran, ya, menghubungi nomor telepon di sini ada 3 saluran. Ya, ada di 113 itu non pulsa, ya, ada di 061 451 65356 ya. Baru ada lagi di aplikasi Edamkar. Ada aplikasinya juga. Ada aplikasi Edamkar. Bisa melihat lewat di HP, ada bisa diunggah nanti di Play Store. Damkar Medan nanti unggah.
Ya, di situ bisa melaporkan lewat WhatsApp, ya, bisa juga lewat foto di situ, foto langsung kirim WhatsApp, dan itu juga bisa langsung kirim mapnya, sehingga kami bisa langsung cepat responnya. Nah, setelah itu dapat, pasukan di sini dalam hitungan paling lambat 2 menit mereka harus sudah berangkat. 2 menit mereka harus sudah berangkat. Jika rumah itu minimum 3 armada. Jika rumah yang dilaporkan terbakar, minimum 3 armada bergerak. Setelah tiba di lokasi, Komandan Regu melihat situasi besarnya api, dia akan menghubungi lagi ke markas tambahan. Call. Tambahan kemari, sampaikan apakah lewat radio, kalau ditelki, juga bisa lewat aplikasi. Berarti sebenarnya semua sistemnya serba cepat gitu ya? Serba cepat. Ini menarik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Seperti apa sebenarnya kerja dari teman-teman ketika di lapangan. Karena semua serba cepat dan harus sigap ketika melakukan pemadaman kebakaran begitu. Setelah jeda kita sambung lagi sahabat keluarga muslim. Jangan kemana-mana, tetap program 60 menit. Baik ya sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan lagi ya perbincangannya. Ini menarik sekali ya, kita bisa lihat nanti tayangannya sahabat keluarga muslim bagaimana kerja dari teman-teman damkar di lapangan, persiapannya itu seperti apa, simulasinya begitu ya. Ini menarik ya Pak ya. Tadi setelah ada konfirmasi dari lokasi kejadian, kemudian disambut oleh damkar, informasinya disiapkan tenaga-tenaganya, armadanya begitu, kemudian baru eksekusi. Nah di lapangan juga dilihat ya situasinya seperti apa, butuh tidak tambahan begitu. Nah kebanyakan di lapangan tuh masalahnya apa Pak, sehingga kadang-kadang kesannya, bahkan ada komentar-komentar dari masyarakat yang menyebutkan, wah ini damkar ini seperti polisi India, datang selalu setelah habis atau kejadian itu setelah selesai begitu. Nah sebenarnya apa yang terjadi di lapangan sering Pak? Baik, kendala di lapangan itu ada 2 hal. Yang pertama itu alamat pastinya dan jalan masuk. Rute masuk. Ya, rute terdekat dan rute masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, karena masyarakat sudah melihat api seperti itu, mereka tidak sabaran, mereka ingin yang menyelamatkan. Mau menguasai tempat peralatan kita supaya mereka yang menyemprot. Itu karena itu kita maklumi karena merasa ingin memadamkan kan gitu. Itu juga terkait dengan karena rumah dia yang terbakar. Nah, sementara kan kita kan sudah punya sistem. Yang namanya pemadaman yang paling utama, yang sudah terbakar itu tidak bisa lagi kita kembalikan seperti semula. Tetapi yang belum terbakar ini dulu kita selamatkan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada rumah yang ini rumahnya yang terbakar, bukan kepada rumah ini yang kita padamkan, tetapi adalah rumah yang di sekitarnya supaya tidak menyebar, supaya tidak memperbesar api. Nah, gitu. Kalau yang sudah terbakar ini kan otomatis itu apapun ceritanya, mau kita apapun udah rusak. Tidak bisa lagi diselamatkan. Tapi ini masih bisa diselamatkan. Itu namanya, makanya di sini kabitnya bidang pengendalian dan operasi. Mengadili seperti itu. Tetapi masyarakat menginginkan mematikan api ini. Nah itu yang sering bentrok. Gitu ya. Nah gitu. Terkait dengan ungkapan yang kau sebutkan tadi, saya belum pernah dengar itu loh. Mungkin karena Bapak lebih di kantor ya? Bukan. Saya belum pernah. Bahkan karena kami punya SPM, standar pelayanan minimum. Seperti tadi saya bilang kan 2 menit harus bergerak. Minimum 15 menit kami harus sudah nyampe. Itu diatur di Permendagri. Itu. Secara
teori dan eksperimen 5 menit rumah tipe 45 habis kalau terbuat dari kayu. Kalau dia setengah kayu, ya setengah kayu 7 menit habis. Tapi kalau dia dari beton, 15 menit dia nggak habis. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Makanya yang sering banyak terbakar itu akibat bahan daripada bangunan itu sendiri. Seperti yang pernah terjadi di Gang Pasir di Jalan Esparman. Itu semuanya kayu. Ada juga yang di Jalan Sentosa. Itu hampir 50 rumah. Ya seperti itu kejadiannya. Kebanyakan dan padat. Itu. Jadi yang kita hadapi itu seperti itu dia di lapangan. Nah, kalau kita kan sudah ada punya tugas masing-masing itu. Ada yang nozzleman, ada yang menggelar selang, ada yang standby supir ngontrol air, dan untuk memanage ataupun pengaturan ini, tahun ini kita sudah buat anggaran untuk saluran komunikasi. Saya siapkan Honda Telki yang radius di TKP, khusus untuk di TKP, radius 50 meter atau 100 meter, sehingga mereka bisa tanpa harus pakai antena apapun mereka bisa komunikasi. Bagaimana dengan yang nozzleman yang mengujung nozzle-nya itu dengan orang yang 100 meter mungkin ke armada akibat daripada gang sempit tidak bisa masuk armada, sehingga dia harus sambung selang. Sehingga kan komunikasi kalau hanya teriak-teriak kan tidak mungkin. Nah itu mengatasinya saya buat. Oke. Teman-teman ketika di lapangan sebenarnya targetnya apa sih Pak ketika pada satu kasus kebakaran? Menyelamatkan tadi otomatis memang memadamkan kebakaran. Ya. Nah yang lain-lain ada tidak target lainnya? Target lain ya pertama gini. Masyarakat yang ada di situ harus menginfokan mana tahu ada orang yang terjebak. Itu. Orang yang terjebak. Nah kalau ada itu dulu diselamatkan. Nah, makanya tadi saya bilang kalau ada kebakaran, kalau pas di titik api rumah itu yang kebakaran ada orang yang terjebak, itu yang duluan diselamatkan. Apakah dalam bentuk masih hidup atau tidak itu harus tetap harus diselamatkan. Itu dulu harus diselamatkan gitu. Baru terkait dengan karena nama kebakaran kan ada harta benda si pemilik. Nah itu menjadi tanggung jawab kita. Biasanya setelah selesai semuanya sudah pendinginannya sudah selesai, kita udah gulung selang, kita akan serah terimakan kepada pihak berwajib dan langsung di polis lain gitu. Jadi itu. Soal tadi misalnya ada harta-harta dari korban, itu prioritas juga tidak untuk diselamatkan, misalnya harta benda gitu. Kalau harta benda dalam bentuk kita tidak, karena kita tidak melihat itu, tidak artinya kita tidak memprioritaskan itu karena kita tidak tahu itu. Nah, karena pada umumnya kan kita menyelamatkan jiwa manusia dulu, gitu. Ini luar biasa Pak ya. Secara teknis di lapangan selain tadi human error, kemudian masyarakatnya juga yang mungkin sering bentrok dengan tenaga yang di lapangan. Apalagi Pak kondisi di lapangan yang kadang-kadang sering menghambat selain yang tadi disebutkan. Untuk saat ini saya pikir ada sih yang penelepon gelap, tapi itu dengan adanya aplikasi yang kita bangun itu sepertinya ini bisa teratasi gitu. Karena di aplikasi itu tidak boleh orang mengirimkan kejadiannya di Tembung tapi dia mengirimnya dari Padang Bulan. Nggak bisa. Dia harus mengirim dari TKP tempat yang kejadian langsung ya. Makanya dia kan by maps dia. Jadi harus di mana dia lokasinya di situ dia kirimkan gitu. Pada kejadian misalnya Pak ada situasi-situasi misalnya iklim misal sedang hujan begitu. Berpengaruh tidak dengan cepat lambatnya memadamkan api begitu. Karena ada yang bilang juga kalau kita ini memadamkan kebakaran dengan air yang ataupun dengan air yang sedikit malah membuat api itu lebih menyala begitu. Nah, yang teknik-teknik seperti ini benar tidak Pak di lapangan? Kalau terkait dengan cuaca hujan,
kebakaran itu tidak ada hubungannya dengan cuaca atau musim panas, karena panas sekali kalau ini gampang banyak yang terbakarnya, enggak. Mau hujan pun pernah ada kejadian di daerah Brayan, hujan deras 5 pintu terbakar. Oke. Hujan deras. Dan tidak mengurangi api walaupun situasinya hujan. Enggak ada. Nggak ada pengaruhnya ya? Enggak ada. Oke. Karena gini, ini kan kebakaran itu kan proses kimia. Itu proses kimia. Jadi setiap benda memiliki suhu titik didih. Ya. Dan api itu bisa terjadi, ini kan proses kimia, ada 3 hal. Yang pertama, ada pemantik atau suhu titik didih. Baru yang kedua ada oksigen. Yang ketiga ada bahan yang terbakar. Kalau kita mau memadamkan api, salah satu yang 3 ini harus kita ambil. Supaya tidak terjadi api. Makanya saya bilang tadi, kebakaran itu adalah sesuatu yang bisa dicegah, dipelajari, diantisipasi. Bagaimana caranya? Ya itu tadi. Makanya di setiap gedung ada alat proteksi pemadam kebakaran. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang gedung dan bangunan. Itu sudah diatur. Bahwa seluruh bangunan yang dipergunakan untuk publik dan atau 4 lantai ke atas, wajib harus ada proteksi pemadam kebakarannya. Oke. Misalnya ada sprinkler kayak gini. Betul. Nah itu juga berdasarkan penelitian. Karena dari penelitian, orang yang melompat dari ketinggian 10 sampai 12 meter, itu tidak mati. Tapi kalau sudah 15 meter, dia akan mati. Probability untuk hidupnya kecil gitu. Kalau melompat dari ketinggian 15 meter. Sehingga ada batasan 3 lantai ke atas wajib harus pakai proteksi pemadam kebakaran. Unsur penyelamatannya. Oke. Nah, di situ dia. Di tempat kejadian yang paling gampang untuk dilakukan pemadaman adalah pada bangunan ataupun gedung dengan partikel apa, Pak? Apakah yang beton, kemudian partikelnya mungkin kayu begitu? Kalau yang lebih gampang dan tidak akan banyak menyebar adalah kalau dia bangunannya permanen dari beton. Beton ya. Tapi kalau dia dari kayu, kita akan sulit untuk bangunan kebakaran. Atau misalnya bahan yang terbakar ada di situ seperti buku atau kertas ya. Atau yang berbau plastik gitu, atau bahan-bahan yang gampang terbakar. Nah, terkait dengan bahan yang terbakar, kita juga di sini mengantisipasi jika dia yang terbakar terkait dengan minyak atau gas, kita harus menyemprotnya dengan pakai seperti sabun, deterjen. Seperti deterjen, tapi ada liquid. Nah, liquid. Dia harus pakai liquid. Dan Dicampur dengan air. Ya, di armada kita itu sudah ada tabung liquidnya. Nah, jadi kalau misalnya kita memadamkan seperti kejadian yang di Marelan, mobil tangki Pertamina yang terbakar, ya kita siapkan di situ sudah ada tabung liquidnya, tinggal ada tombolnya, tinggal bercampur, dia disiram. Jadi pada saat disiram itu udah berbusa, gitu. Jadi itu kalau api kita akan siram dengan pakai liquid gitu. Jadi kalau yang bahan-bahan yang lain kita pakai air karena di situ mereka. Jadi yang 3 tadi itu kan yang saya bilang suhu titik didih ini yang membuat terbakar, makanya didinginkan, disiram air. Itu semua bahan, semua benda punya suhu titik didih. Betul. Besi aja mendidih kan kalau dipanaskan sampai sekian ratus derajat kan seperti itu. Nah ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen macam mana bisa terbakar? Nggak ada. Betul. Oke, baik. Itu. Ini menarik sekali ya sahabat keluarga muslim. Nanti juga saya mau tanya kepada Bapak untuk Medan sendiri kasus kebakaran itu seperti apa pada waktu tahun 2001 ini saja begitu ya. 2001, Kemudian apa yang menjadi dasar ataupun akibat dari kejadian tersebut. Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit.
Ya, sahabat keluarga muslim, sampailah kita di segmen terakhir pada episode kali ini dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak ya. Ini menarik. Kita bicara sekarang soal data nih ya. Di Medan sendiri kita tahu kita baru saja melewati musim kemarau ya. Memang tadi Bapak sebutkan kebakaran, yang namanya kebakaran itu nggak ada pengaruhnya mau musim hujan, musim kemarau begitu ya. Nah, ada karena penyebabnya kan human error. Human error gitu ya. Jadi kalau hujan pun ada manusia. Tetap ada. Kalau panas pun ada manusia. Betul. Baik. Nah, sepanjang tahun 2021 sendiri Pak, di Medan sendiri, seperti apa kasus kebakaran? Baik. Kalau sebelum-sebelumnya itu rata-rata sekitar saya di sini sejak tahun 2019. Oke. Pengalaman saya dan data yang ada selama ini lebih kurang 250 sampai 280 setiap tahun kejadian. Setiap tahun. Setiap tahun. Itu yang terlapor saja ya Pak ya? Atau yang ditanganin oleh? Yang ditangani oleh damkar, kita. Ya? Okay. Ada juga dilapor tapi tidak sampai kita tangani karena bisa mereka tangani sendiri. Tangani sendiri. Oke. Nah, itu sudah ada. Nah, khusus untuk tahun ini 200 tahun 2021 yang sudah sampai dengan bulan Oktober, ini ya bulan Oktober lah ya, baru tanggal 3 November ini. Kejadian sekarang udah 205 kejadian. 205 kejadian. Ya, sampai dengan Oktober. Berarti 2 bulan lagi ya mudah-mudahan kita tidak sampai, mungkin lebih menurun. Karena tujuan daripada Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran adalah yang tadi meminimalisir kerugian negara, kerugian masyarakat ya, masyarakat. Bukan negara, kerugian masyarakat. Tetapi sasaran daripada tujuan itu adalah memperkecil angka kejadian kebakaran. Kalau semakin kecil dia kan otomatis akan semakin kecil kerugiannya, kira-kira gitu. Kecuali ya kalau misalnya ada kebakaran seperti kebakaran kapal tanker semalam di Belawan, satu kebakaran tapi kerugiannya udah 8 miliar kan gitu. Itu kan beda cerita lagi kan gitu. Tapi yang rugi itu hanya satu orang, satu pemiliknya kan. Nah, seperti itu. Jadi dari seluruh kejadian ini kita belum bisa mencapai 100% respon time 15 menit tadi. Kita masih 80%. Karena apa? Karena kita masih UPT kita masih 4. Pos atau UPT kita masih 4. Satu di sini, satu di Amplas, satu di Kim, Mabar, satu lagi di Belawan. Jadi kita ini, Kota Medan ini kan memanjang dari utara ke selatan. Sebenarnya posisi itu sudah pas, tapi sisi barat dengan timurnya belum sampai ke selatannya belum terlindungi. Ya, kita rencanakan dengan mengejar respon time ini karena tujuan kita tadi meminimalisir. Kalau semakin cepat kita nyampe akan semakin kecil api kita matikan. Itu juga akan semakin kecil kerugian masyarakat, kita pun semakin efisien. Karena apa? Yang dulunya harus 10 mobil, cuma 1 atau 2 mobil udah cukup karena masih kecil kan. Mungkin hanya dapurnya yang terbakar atau hanya teras rumahnya atau kamarnya itu yang terbakar. Sehingga tidak memerlukan banyak armada, kan gitu. Tapi itu tingkat kecepatan kita nyampe di TKP terjangkau. Terjangkau itu dalam arti apa? Kita harus mendekatkan diri ke masyarakat dengan membangun pos-pos. Nah, pemerintah Kota Medan 2021 sampai 2026 sesuai dengan range yang sudah kami ajukan harus membangun sekitar 6 lagi UPT-nya. Jadi nanti akan sampai ada minimum 9. Itu nanti ada 6 atau 7 UPT-nya, 2 pos kita rencanakan. Bahkan sampai 2026 kemungkinan sampai 10 kita harapkan. Ada posnya penambahan 2. Gitu. Jadi nantinya akan Kota Medan bisa terlindungi jaraknya lebih kurang 2-3 km. Sehingga pencapaian ini kami berharap di bawah 10 menit. Bila perlu 5 menit kami udah nyampe di TKP. Gitu. Supaya kecil masih bisa kita padamkan. Kecil. Itu dia. Tadi Bapak sebutkan bahwa semenjak Bapak 2019 di sini ya, rata-rata kasus kebakaran per tahun itu di Medan saja ada sekitar 250-an kasus. Kejadian, Nah, itu apakah terjadi pada tempat yang berulang dan seperti apa? Apakah pengaruh dari tempat pemukiman penduduk yang latar belakangnya seperti apa sering terjadi kebakaran? Nah, secara eksplisit ya, tapi belum pernah melakukan penelitian. Ya, kalau diadakan penelitian
memang hampir seperti itu. Daerah itu saja yang akan muncul kembali lagi kebakaran di daerah situ gitu. Bahkan ada rumah atau gedung yang menurut keterangan mereka yang sudah lama puluhan tahun di sini, dalam sejarahnya saya udah 3 kali memadamkan api di sini katanya kan. agak apa juga kan. Nah dari situ, tapi ini belum ada ya. Ini tantangan bagi akademisi untuk membuat penelitian terkait dengan ini. Nah, itu juga yang menjadi nanti dasar kami untuk misalnya lebih memperbanyak merekrut relawan dari lokasi atau daerah itu gitu. Oke. Jadi misalnya ini satu lingkungan di sini, seperti nggak usah dulu kita terlalu tasbih misalnya, kan daerah elit. Ya. Dalam sejarah mungkin setelah ada tasbih belum pernah terjadi kebakaran. Nah, kan nggak perlu kita harus ada pos di sana, ada atau relawan di sana kita bangun. Nah, bergeser misalnya kita USU. USU setiap tahun minimum 3 kali terjadi kebakaran. Di kampusnya aja? Iya. Nah, ini kan menjadi, kita selalu harus berbasis data. Pengambilan kebijakan itu harus berbasis dengan data dan fakta. Nah, kalau kayak gitu berarti layak kita bangun pos di situ, kita layak membangun relawan di situ gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya gitu. Sebenarnya banyak sekali ini yang bisa dibahas dari perbincangan kita ini Pak ya. Namun karena durasi juga saya mungkin akhirnya ini saya yang minta adalah bagaimana edukasi secara umum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ini dia. Silakan Pak. Ini yang saya tunggu-tunggu dan selalu ini saya sampaikan. Nah, kami dari Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran secara institusi kami juga memberikan pelayanan kepada di luar masyarakat. Bisa juga instansi vertikal seperti kejaksaan, baru apalah yang atau corporate, semuanya kita layani. Dengan harapan kalau ada 100 orang, jangankan 100 orang, 10 orang saja yang menerima sosialisasi atau edukasi dari kami, yang 10 orang ini bisa menularkan pelajarannya kepada keluarganya minimum 10 orang, berarti kan sudah 100 orang. Demikian secara berantai keseluruhan. Ini yang kami harapkan. Nah, sekalipun kami tidak bisa langsung, tapi lewat media. Baik wartawan, baik RRI, radio maupun media cetak dan elektronik, saya selalu menyampaikan bahwa kebakaran itu adalah 95% itu adalah human error. Kelalaian manusia. Nah, untuk itu mari kita dengan teliti telaten menggunakan seluruh peralatan yang berhubungan dengan api. Dalam tanda kutip yang berhubungan terutama dengan listrik. Karena kehidupan kita sekarang ini semuanya serba IT, serba listrik. Dulu di zaman saya SMA tahun 80-an, dalam satu rumah itu yang ada paling hanya tape recorder sama radio. TV bisa bisa dihitung TV. Itu pun hitam putih. Iya. Nah, tahun 80-an. Itu. Tapi kalau sekarang TV di setiap kamar ada. Kipas angin, ada AC, ada rice cooker, ada ini apa namanya? Dispenser. Ada lagi HP sekarang udah 3 biji 1 orang. Jadi kalau malam ngecasnya itu gimana? Semua berantai di rumah itu kabel untuk menggunakan alat-alat listrik ini. Mari telaten, jaga, teliti seluruh peralatan terutama instalasi listrik di rumah. Saya kasih contoh dua. Di Jalan Budi Luhur, Helvetia. Dispenser seperti ini hidup terus tapi kosong, habis airnya, galonnya terbakar. Karena memanas terus. Betul. Ya. Di Jalan Mukhtar Basri dekat UMSU. Itu tukang salon atau apa gitu di lantai 2. Karena buru-buru ditinggalkan hand dryer dalam keadaan on,
di tempat tidur. Sekian menit kemudian tempat tidurnya itu kan terbuat dari busa dan kain, terbakar satu lantai. Itu kan human error. Banyak kejadian-kejadian seperti itu di pasar Skambing itu, ya, Jalan Skambing itu. Itu kejadiannya kalau nggak salah jam 4 pagi. Ya. Dia lagi tidur, ini kabel di kamarnya melintang gini, terbakar kabel itu. Karena terbakar kan jatuh ke bawah, di bawahnya pas tempat tidur. Dia berteriak lari keluar, api katanya. Bukannya dipadamkan atau dimatikan kontaknya. Kalau dimatikan kontaknya disiram kan mati kan apinya. Jatuh ke tempat tidurnya terbakar. 7 rumah unit terbakar habis. Itu akibat daripada kelalaian. Nah, masih kecil kan bisa kita gunakan dengan, kalau api masih kecil di rumah atau di ruangan, bisa memadamkan dengan cara membasahi goni, tutupkan api itu, membasahi spray atau handuk atau apapun yang ada di rumah, tapi dengan kain basah, tutupkan apinya, pasti akan mati. Kenapa mati? Pertama, menurunkan suhu titik didih. Kedua, menutup oksigen, karena dia kan handuk atau kain itu kan berisi air, dia kan tertutup oksigen. Air itu kan belum masih jadi oksigen dia, tapi dia udah meresap di handuk atau kain. Tapi dengan ditutupkannya kayak gini, dia akan mati. Nanti simulasi bisa diperhatikan. Siap. Dan kami dalam sosialisasi ke masyarakat selalu membuat simulasi seperti itu. Itu keharapan kita. Saya berharap bahwa api itu, sekali lagi, api kebakaran itu ya, bisa dicegah. Bisa dicegah. Makanya dia tidak dikategorikan sebagai bencana. Baik, ya terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak ini atas waktunya, dan ini bermanfaat sekali untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat yang masih awam sekali Pak ya. Benar yang Bapak sampaikan tadi bahwa masalahnya di sini kadang-kadang karena kepanikan dari kita sendiri, makanya kita mungkin telat untuk memberikan kabar ataupun info kepada damkar gitu ya. Tapi satu lagi, kalau misalnya terjadi kebakaran tidak bisa ditanggulangi oleh masyarakat, sesegera mungkin hubungi kami. Siap. Di 061 113 itu tidak pakai pulsa. Baru yang kedua adalah 061 451 5356. Oke. Baru ada lagi di aplikasi Damkar. Silakan mengunggah lewat Play Store Damkar Medan. Bisa melaporkannya lewat WhatsApp dan bisa juga lewat foto, chat atau foto. Silakan dikirim, kami akan segera datang untuk membantu. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi Pak ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat keluarga muslim, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya banyak sekali ilmu ataupun edukasi yang kita terima dari Pak Almon ya, selaku Kepala Dinas dari Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Kota Medan. Sekali lagi terima kasih Pak. Dan sahabat keluarga muslim, terima kasih sudah menyaksikan program episode kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan dengan tema pembahasan yang berbeda. Akhirnya saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.